Assalamualaikum Miss Wita, ketemu lagi hari ini bersama Miss Hasna. Oke, hari ini Miss Hasna akan membahas tentang pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pecahan. Sebelumnya kalian sudah mempelajari ini di kelas 3 ya teman-teman. Oke, nah apa sih yang arti dari pecahan itu? Nah, pecahan itu merupakan bagian dari kesatuan. Misalkan ada satu potong pizza atau satu loyang pizza, kita bagi menjadi 2. Nah, nilai dari keduanya itu maka setengah dan setengah. Kita bagi 2 seperti ini ya teman-teman. Maka jadi setengah dan setengah. Yang manakah yang pembilangnya dan yang mana yang penyebutnya? Ya betul, yang pembilangnya itu ada di atas pembilang. Dan penyebutnya ada di bawah. Itu namanya penyebut yang di bawah. Ada contoh yang lain ya teman-teman. Satu kotak ini kita bagi menjadi 6 bagian. Nah, kita akan arsir 2 kotaknya ya. Maka yang 2 itu adanya di pembilang atau penyebut. Oke, betul. Yang 2 itu ada di pembilang dan jumlah seluruhnya 6 ada di penyebutnya. Jadinya 2/6 nilai pecahannya. Kemudian nah, ada berapakah pizza ini? Ada berapa potong? Totalnya dipotong menjadi 8. Kita arsir 3 bagian, maka akan menjadi 3/8. Betul. Nah, ada berapa bagian teman-teman kotak ini? Ada 12. Oke, kita akan arsir berapa? Nah, Miss Hasna akan arsir 5. Berarti pembilangnya 5. Maka nilai pecahannya menjadi 5/12. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Pecahan senilai merupakan pecahan yang bernilai sama. Ada pizza yang berukuran 2/8 dengan pizza yang dipotong menjadi 4 bagian, yaitu jadi 1/4. Maka 2/8 sama dengan 1/4 bagian. Yaitu karena dia bernilainya sama besar. 2 dengan 1 ini ukurannya sama, maka dia termasuk pecahan senilai. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menentukan pecahan senilai dengan cara dikali ataupun dibagi. Pertama, Miss Hasna akan mencoba menjelaskan dengan cara dibagi ya teman-teman. Contohnya 6/12. Kita bagi dengan angka 2. Maka akan menjadi 6 dibagi 2, ya betul 3. 12 dibagi 2, 6. Maka akan menjadi 3/6. Selanjutnya, 6/12 kita bagi dengan angka 3. Akan menjadi 2/4. Nah, selanjutnya dengan cara dikali. 6 dikali 2 berapa teman-teman? Ya, betul. 12 dikali 2
Oke, selanjutnya kita kalikan dengan angka 3. Oke, jadi 6 per 12 itu senilai dengan pecahan 3 per 6, 2 per 4, 12 per 24, dan juga 18 per 36. Sampai sini sudah mengerti semua teman-teman Meskwita? Setelah kita mencari pecahan senilai, maka kita akan menyederhanakan pecahan. Nah, apa sih menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan adalah mengubah pecahan menjadi pecahan senilai dengan bentuk yang paling sederhana atau paling kecil. Contohnya 20 per 24. Nah, kalian bisa bagi dengan 2 dulu terlebih dahulu ya teman-teman. 20 dibagi 2 menjadi 10. 24 dibagi 2 menjadi 12. Nah, sampai di sini kalian masih bisa membaginya. Maka kita akan bagi lagi. Maka pecahan sederhananya adalah 5 per 6. Selanjutnya kita akan membandingkan pecahan. 2 per 4 dan 3 per 4, manakah yang lebih besar? Ingat, pilih ini, sini, atau sama dengan. Dia akan menghadap, mulutnya itu akan menghadap ke pecahan yang paling besar ya teman-teman. Karena dia penyebutnya angkanya sama, maka kalian tinggal membandingkan. 2 dan 3, mana yang lebih besar? Ya, betul, 3. Maka mulutnya menghadap angka 3. Namun, jika penyebutnya sudah berbeda, contohnya 1 per 2 banding 1 per 3. Maka kalian harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya, disamakan. Menjadi berapa? Kita kalikan saja. 2 dikali 3 ya teman-teman. Maka menjadi penyebutnya berapa? 6. Betul. 2 dikali 3, 6. 1 dikali 3 akan menjadi 3 per 6. Nah, 3 kali berapa biar jadi 6? Dikali 2. Maka atasnya pun dikali 2 juga. Menjadi 2 per 6. Mana yang lebih besar setelah penyebutnya sama? 3. Iya, betul sekali. Mulutnya menghadap angka 3. Oke teman-teman, kita akan membandingkan pecahan melalui garis bilangan. Kita akan bandingkan pecahan 1 per 2 dengan 2 per 3. Nah, pecahan 1 per 2 ada di sebelah kiri dari 2 per 3. Maka pecahan 1 per 2 itu lebih kecil dari 2 per 3. Jadinya seperti ini. 1 per 2 lebih kecil dari 2 per 3. Nah, selanjutnya 1 per 4 dibanding 3 per 5. Nah, 3 per 5 itu berada di mana teman-teman? 3 per 5 itu berada di sebelah kanannya. Atau 1 per 4-nya itu di sebelah kirinya. Maka dia juga sama, lebih besar 3 per 5. Selanjutnya, setengah banding 1 per 3. Nah, setengah ada di sebelah mana teman-teman? Di sebelah kanan. Maka lebih besar 1 per 2. Kemudian 1 per 2, 3 per 6. Dia ada di sebelah mana? Nah, kalau dia sejajar, maka dia pecahan senilai. Maka di sini sama dengan. Sudah ingat teman-teman? Jika posisinya dia di bilangan yang pertamanya itu, pecahan pertama di sebelah kiri, maka lebih
kecil. Jika pecahan yang di depannya itu di sebelah kanan, maka lebih besar. Dan juga jika sejajar, maka sama dengan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan. Coba kita urutkan dari yang paling besar. Karena dia penyebutnya sama, maka kalian tinggal lihat pembilangnya. Dari pembilang yang paling besar terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu 7/6, 4/6, 3/6, 2/6, dan 1/6. Jika diurutkan dari yang paling kecil, kita lihat dari pembilangnya juga. Maka tinggal kita balik ya teman-teman, dari 1/6. Oke, selanjutnya mengurutkan pecahan dengan cara mengalihkan penyebutnya ya. Nah, teman-teman, karena penyebutnya berbeda, maka tugas kita adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kira-kira 2, 8, dan 4 kita samakan menjadi berapa penyebutnya teman-teman? Kita bisa cari KPK-nya ya teman-teman, yaitu 8. Karena 2 bisa dikali 4 agar menjadi 8. Dan juga 4 dikali 2 agar menjadi 8. Nah, 8-nya kita bagi 2. Kemudian kita kalikan. 8 dibagi 2, 4. Kemudian kita kalikan 1. Menjadi 4/8. Untuk 5/8-nya tetap ya teman-teman. Untuk 3/4-nya, maka 8 dibagi 4 terlebih dahulu. 2 kita kalikan dengan 3 menjadi 6. Kemudian bisa langsung kita urutkan ketika dia penyebutnya sudah sama. Yang dari yang paling besar. 6/8, 5/8, 4/8. Dari yang paling kecil, 4/8, 5/8, 4/8. Oke teman-teman, sampai di sini ada mau tanyakan lagi. Untuk yang mau bertanya bisa langsung japri misasna ya. Oke teman-teman, say hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa cek tugasnya di e-learning dan submit. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.